Ada kembali di Asta Cita. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam isu iklim dan energi di panggung global. Transisi energi menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk meningkatkan keamanan energi, memperluas akses energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun sejauh mana kesiapan dan progres pemerintah dalam akselerasi energi terbarukan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan energi hijau ini? Kita akan membahasnya bersama Zulfan Zahar, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sama-sama, studio Nusantara TV di sini. Apa kabarnya? Sehat. Baik, hari ini kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik, Mas. Siap. Nah, sejauh ini bagaimana sih upaya dukungan dari METI terhadap program pemerintah, terutama di energi terbarukan ini? Ya, kalau dari METI, kami sekarang memang lebih intens terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM dan PLN serta stakeholder yang lain ya. Kita coba fokus bagaimana bisa menjadi bagian dari solusi untuk percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk dalam proses transisinya di Indonesia. Jadi sekarang kami banyak berdiskusi, memberikan masukan, termasuk juga menjadi clearing house kalau ada masalah-masalah di pengembangan energi terbarukan di para pengembang, kemudian juga di daerah, kemudian juga kalau ada bottleneck di regulasi-regulasi oleh pemerintah dan PLN. Baik, lalu sejauh ini apa saja hambatan yang sudah ada dan terlihat ini? Baik, sebetulnya kami nggak begitu suka membahas hambatan ya. Karena kalau bahas hambatan mungkin dari sebelum saya lahir orang sudah membahas hambatan. Jadi kami sekarang lebih fokus bagaimana caranya untuk membuat breakthrough, terobosan-terobosan supaya perkembangan ini lebih cepat di Indonesia, terutama investasi-investasi di energi terbarukan. Dan hari ini kalau kami melihat Indonesia ini sudah ibarat pesawat terbang sudah di landasan ya. Sudah siap take off, bahan bakarnya juga sudah full, semua persiapannya sudah siap dan siap take off dengan kecepatan penuh. Jadi alhamdulillah baik PLN maupun dari SDM periode kali ini ya dengan direksi yang ada di PLN, Pak Dirut, kemudian Pak Menteri SDM yang luar biasa menurut kami cukup merah putih dan cukup tahu simpul-simpul mana yang menjadi hambatan di pengembangan energi terbarukan. Tapi dengan komitmen yang ada sekarang memang sudah cukup, tapi masih kurang untuk menuju ke kecepatan tinggi jelajah gitu ya. Jadi memang perlu ada hal-hal terobosan-terobosan yang bisa mempercepat perkembangannya. Itu investasi. Baik, lantas seberapa besar peluang untuk investasi energi hijau ini? Karena kita tahu bahwa potensinya sangat banyak nih, Mas. Ada surya, angin, kemudian juga ada panas bumi dan bioenergi. Seberapa besarkah peluangnya? Peluangnya besar sekali ya. Kalau kita bisa lihat di postur RUPTL, itu ada angin 17 giga, kemudian ada air sekitar 12 gigawatt, dalam jangka waktu 10 tahun, bahkan informasinya akan ditambah periodenya menjadi 15 tahun ya. Jadi saya rasa ini cukup untuk bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia fokus di energi terbarukan dan Indonesia menjadi salah satu pionir di Asia Tenggara maupun di dunia ya. Nah, hanya tinggal masalah bagaimana pelaksanaan ini bisa menjadi konkret dan bisa menjadi satu hal yang bisa membuat target dari pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden ya untuk bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi hal yang membuat itu terjadi. Nah nanti kita bisa jelaskan bagaimana solusi-solusi dari kami dari METI. Gitu. Baik. Menyinggung dengan bersaing secara tingkat global, tentu pasti ada strategi dong. Betul. Nah, menurut METI, apa yang harus didorong untuk meningkatkan strategi terutama di bidang SDM? Ya, kalau SDM itu akan meningkat kompetensinya manakala memang ada proyeknya. Jadi kalau sifatnya hanya berupa training,
Yang di training ini akan mencari mana yang bisa saya aplikasi dari ilmu yang saya dapat. Jadi kalau mau bersaing di global, kami dari METI lebih berpikir bahwa industri hijau ini harus terus digaspol ya, harus terus dikembangkan dengan memberikan kepastian. Nah, sebagai contoh begini, banyak partner kami ya, bahkan investor-investor yang datang ke kami, mungkin juga datang ke Pak Presiden, ke Pak Menteri atau pemerintah ya. Ketika mereka bertanya, kalau saya mau investasi data center, saya butuh 100 mega. Misalkan kami sebagai investor gitu ya. Pemerintah atau PLN ataupun mungkin presiden belum bisa menjawab kapan 100 mega itu secara pasti akan ada. Karena hari ini menurut kami harus dirubah paradigmanya, tidak lagi demand create supply, tapi supply create demand. Artinya, kalau pelaksanaan energi terbarukan development-nya ini bisa lebih cepat, lebih pasti, ketika investor datang ke pemerintah, pemerintah langsung bisa bilang bahwa oke, 100 mega akan ada di tahun sekian, lokasinya di sini. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Mungkin kalau saya bisa lebih mengeksplor. Sebagai contohnya masih cukup ya waktunya? Masih Ya. Bapak, masih ada. Jadi misalkan gini, kalau dilihat di dalam RUPTL, itu ada 12 gigawatt PLTA. Kami pernah usul ke pemerintah dan ke PLN, karena hari ini dan di dalam PPA-nya PLTA itu tarifnya sen dolar, gitu. Artinya hari ini mau dibangun 5 tahun kemudian mau dibangun juga more or less akan sama. Kenapa? Tender yang dalam 5 tahun tidak dijadikan dalam 1 tahun. Artinya kalau dalam 5 tahun itu ada kuota misalkan 5 giga dari 10 gigawatt, ya sudah 5 giga ini kita tender di awal tahun. Sehingga begitu di awal tahun pemerintahan, itu sudah terpilih siapa-siapa saja pemenangnya. Nanti tinggal kita tentukan dengan si pemenang, kapan dia harus melakukan COD, atau kapan pembangkit itu harus beroperasi. Nah, tentunya nanti harus dikasih satu perjanjian juga bahwa yang menang boleh, operasinya boleh tiba-tiba maju, boleh tiba-tiba juga mundur. Tergantung kebutuhan dari atau demand dari PLN. Andai kata ternyata terjadi pertumbuhan ekonomi akibat adanya masuknya industri hijau, kemudian membutuhkan listrik, maka yang COD di akhir bisa dipercepat. Artinya, kalau si investor itu datang kepada pemerintah, dia membutuhkan 100 megawatt listrik untuk industrinya. Dalam hal ini pemerintah, Pak Menteri maupun PLN bisa menjawab dengan pasti bahwa oke, kami sudah lakukan tender dan sudah ada pemenangnya yang akan COD di tahun sekian, sekian ratus megawatt, lokasinya di sini. Nah, kalau ini bisa dipercepat, akan terjadi supply create demand. Artinya akan ada kepastian bagi investor berapa harga listriknya, di mana listriknya akan diproduksi, berapa besar kapasitasnya. Ketika ini semua terjadi kepastian, kami yakin bahwa industri itu akan berbondong-bondong ke Indonesia. Oke, lantas menurut METI, apa kunci yang menjadi untuk nantinya sebagai langkah untuk mempercepat energi ini? Baik, sebagai langkah untuk mempercepat, ya memang kita harus saling memahami dan kerjasama antara PLN, SDM, kemudian kami dari METI beserta semua pengembang, mempercepat semua handicap yang sekarang ada. Regulasinya dipercepat, regulasinya dibuat baik. Kemudian dari sisi PLN, hari ini kami anggap sudah cukup baik, tapi akan lebih baik lagi kalau speednya bisa dipercepat. Jadi artinya kepastian tender itu harus jelas jadwalnya. Kapan tender pengadaan ini bisa dilakukan, jangan hari ini informasi bahwa oh bulan depan kita tender, nggak taunya kejadiannya setahun lagi. Nah ini sesuatu yang membuang-buang waktu dan kesempatan yang akan bisa di-create. Nah ketika ini semua sudah jelas timelinenya, sebetulnya kepastian terhadap
penyerapan SDM di Indonesia itu juga akan pasti. Bahwa tahun sekian ada pembangunan ini di wilayah ini, sehingga sirkular ekonomi di wilayah itu juga bisa bergerak. Karena pembangunan EBT ini kebanyakan itu site spesifik. Dan pembangunannya banyak di wilayah-wilayah di Indonesia, tidak terpusat di wilayah Jawa. Kalau ini dibangun, bisa kebayang ya, berapa SDM yang bisa terserap, sirkular ekonomi yang bisa bergulir di wilayah, dengan cara kita meningkatkan TKDN, dengan peningkatan komponen lokal. Oke, menarik sekali, dan saya juga akan bertanya terkait dengan carbon offset dan carbon market yang ini juga merupakan sumber pendanaan di transisi energi, tapi ditahan dulu jawabannya. Karena pemirsa, usai jeda kita akan membahas itu, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Asia Cita. Anda kembali di Asta Cita, pemirsa. Kita akan melanjutkan dialognya masih bersama Mas Jahal Jurvan sebagai ketua dari BETI. Nah, terkait tadi sebelum break kita sempat membahas tentang carbon offset dan juga carbon market nih yang memang disebut sebagai sumber pendanaan transisi energi. Lalu pandangan METI terkait ini seperti apa? Baik, carbon market, kita punya hutan cukup luas di Indonesia ya. Mungkin terluas kesekian di dunia. Kita bisa bilang kita paru-paru dunia, dan di situ ada potensi carbon market. Ya. Kemudian kita punya potensi untuk membangun banyak sekali pembangkit energi terbarukan. Itu juga carbon market ada di situ. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah, dalam hal ini pelaksana adalah PLN, untuk mempercepat proses itu. Itu satu. Kedua, carbon market ini harus bisa mendrive juga kelayakan ekonomi atau visibility dari project. Artinya kalau memang carbon market ini bagian dari kompensasi subsidi project untuk EBT, maka carbon market sebaiknya diberikan kepada IPP, gitu ya. Jadi itu sebagai bagian dari insentif kepada pengembang. Oke, baik, itu terkait dengan carbon market ya. Tadi kita juga sempat menyinggung terkait dengan potensi Indonesia. Dan sebenarnya itu seberapa besar potensi Indonesia di mata dunia, Mas? Ya, kalau yang kami pahami dari potensi ya, kalau nggak salah Indonesia nomor 3 atau nomor 4 ya dari potensi yang ada untuk EBT di dunia ini ya. Jadi kalau ini bisa betul-betul terlaksana dalam proses RUPTL yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini Indonesia luar biasa akan menjadi magnet baru di dunia ya, dan ekonominya akan terus bergulir, karena kalaupun nanti EBT ini dibangun, kemudian kita menjadi pusat green energy di dunia, let's say jangan dunia lah, mungkin di Asia Tenggara ya. Saya berpikir, atau kami berpikir sebetulnya ini yang perlu menjadi fokus juga di pemerintah, sehingga ekonomi ini juga bisa bergulir di wilayah. Fokus kami juga ada beberapa concern di wilayah ya. That's why kami punya METI wilayah. Kita mulai mengedukasi dari generasi muda di wilayah untuk lebih mengkampanyekan apa itu energi bersih. Kita juga mulai mengkampanyekan green jobs ya di wilayah wilayah-wilayah Indonesia. Kami berharap pengembangan EBT ini bisa menyentuh betul-betul ke wilayah, sehingga perkembangan itu tidak hanya di ibu kota. Ya. Dan kami yakin dengan adanya investasi-investasi besar di wilayah, dengan menambah tingkat komponen TKDN di beberapa proyek, pastinya akan mendrive perkembangan di wilayah. Baik, berarti dengan adanya METI di daerah ini juga merupakan suatu bentuk METI untuk memastikan potensi ini benar-benar menjadi nilai ekonomi ya, bukan hanya jargon saja ya, betul, berarti. Betul. Lalu bagaimanakah strategi kolaborasi antara pemerintah, kemudian swasta, dan lembaga riset untuk menciptakan ekosistem energi bersih yang kuat dan juga berkelanjutan? Baik. Kalau bicara ekosistem berarti kan organnya banyak ya. Ya, bukan cuma pemerintah, swasta, dan beberapa stakeholder saja. Jadi visi kami ini menjadikan METI yang inklusif, METI yang bisa diterima oleh siapapun, METI yang menjadi bagian dari solusi
semua stakeholder. Ada handicap, coba kami urai, coba kami selesaikan. Nah, terkait kolaborasi atau sinergi dengan semua stakeholder, tentunya kami sudah lakukan ya, mulai dari METI-METI yang sebelumnya juga, tapi khusus di METI yang periode kali ini, kami mulai membuka diri menjadi clearing house. Artinya silahkan tumpahkan semua permasalahan Anda di dalam EBT, pengembangan EBT. Apabila kami bisa membantu, maka kita akan mengurai. Jadi dengan swasta, dengan pemerintah, dengan pihak wilayah, kami mulai mengedukasi. Dengan adanya METI Institute, kemudian adanya METI wilayah, kolaborasi kami dari mulai meningkatkan kesadaran apa itu EBT terhadap generasi muda, juga memberikan edukasi maupun advokasi terhadap pengembang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di pusat maupun di wilayah. Baik, luar biasa sekali ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Mas terkait closing statement kita. Dan karena kan ini energi terbarukan, rupanya Indonesia itu punya energi yang benar-benar besar. Ya. Bahkan tadi nomor 3 atau 4 di dunia. Namun sepertinya masyarakat masih belum paham. Mungkin ada pesan-pesan terkait energi terbarukan ini? Baik, kami melihat trennya ini semua sekarang membicarakan energi terbarukan. Tapi kami melihat banyak juga handicap ataupun simpul-simpul yang belum bisa dibuka untuk mempercepat prosesnya. Jadi kami dari METI berharap kita tidak lagi banyak mengadakan seminar, FGD, ataupun apapun bentuknya itu yang hanya sekedar diskusi-diskusi tanpa kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi hasil diskusi. Jadi kami berharap ke teman-teman yang lain dan dari asosiasi yang lain juga kepada pemerintah dan PLN, mari kita buktikan bahwa memang Indonesia itu pusat dari investasi energi terbarukan, sehingga kita bisa mendorong ekosistem ini lebih baik, lebih terbukti dan lebih membuka pasar untuk dunia maupun pasar untuk Indonesia. Dalam mencapai 8% growth yang diharapkan oleh pemerintah, saya yakin dari RUPTL yang sudah disusun, dibentuk oleh PLN, oleh SDM, juga termasuk oleh semua stakeholder, ini dapat mendrive apa yang diharapkan di 8% itu. Jadi mari kita sama-sama jangan lagi bicara mengenai ide-ide, tapi yang tidak bisa dieksekusi. Kita sederhanakan masalahnya, kita eksekusi. Gitu. Baik, terima kasih Mas Julpan atas kehadirannya dan tentu memberikan insight kepada kami semua dan juga pemirsa di rumah terkait dengan akselerasi energi hijau di Indonesia. Tentunya kita berharap juga bahwa nantinya Indonesia bisa memproses dan juga bisa lebih berkembang dari sekarang, tentunya dengan memanfaatkan energi yang ternyata sumber energi Indonesia sangatlah besar ini. Dan pemirsa, demikian Asta Cita hari ini. Langit sore berselimut teduh, Mentari pamit di ufuk permai. Asta Cita terus melangkah teguh, bangun negeri dengan damai. Saya Ayu Pratiwi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.